Hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang tidak ada masalahnya. Kata Imam Nawawi, nggak ada masalah. Apa pelajarannya? Jangan berteman. Teman itu sahaba yusahibu musahabah, selalu bersama, lalu bareng, makan bareng, curhat ke dia, rekreasi bareng gitu, jajan bareng. Nah itu namanya teman. Ngobrol bareng apa? Teman. Jangan berteman kecuali dengan orang muslim, orang beriman. Kenapa? Ya iman, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kita adalah orang-orang beriman. Artinya kita nggak boleh berteman dengan muslim, Pak Ustadz. Kenal boleh, kenal boleh, tahu bertekur sapa bertetangga, tapi menjadikannya teman yang sering kita ajak interaksi, sering curhat dan sebagainya, jangan. Khawatir nanti mencintainya, nanti kan ada sendiri. Khawatir mencintainya. Kalau mencintainya, dia mati dalam kondisi kekufuran, ikut ke mereka takutnya. Ya. Jadi boleh boleh berkenalan, boleh kenal. Namanya kerja, tidak semuanya seagama. Ya, Banda. Namanya bertetangga, memang Allah tidak memaksa manusia harus beragama Islam kan? Ya. Jadi terkadang punya tetangga tidak seakidah, tidak seagama. Ya kenal, berbuat baik, berbuat baik. Tapi sering ngobrol dengan mereka, sering curhat dengan mereka, mengungkapkan permasalahan pribadi dengan mereka, rekreasi, jajan bakso, macem-macem. Jangan, tidak boleh. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kenapanya? Wallahu a'lam bishawab. Iya. Cuma ya namanya apa? Orang beriman, ya tadi itu khawatirnya mencintai. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman pada Allah dan akhirat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang memusuhi Allah siapa? Orang-orang kafir. Makanya jangan diambil sebagai teman, sekedar kenal ya tidak masalah ya, sekedar teman. Nauzubillah. Berapa kasus yang sampai ke saya ditanyakan, ini perempuan, nauzubillah lana wa lidzurriyyatina wa li usratina jami'an. Ini perempuan dekat sama laki-laki non muslim. Nauzubillah lana wa lidzurriyyatina. Atau kemudian maunya nikah dengan non muslim ini. Ya, banyak juga yang masuk Islam gitu. Ada yang beneran tapi banyak juga yang enggak beneran. Setelah nikah ternyata justru ngajak ini perempuan untuk na'udzubillah. Pernah dengar seperti itu? Iya. Berkawan dengan orang-orang yang agamanya non muslim. Islam itu punya batasan, kenal istilah aurat, iya apa enggak? Kenal sholat 5 waktu, ada halal, ada haram. Coba agama selain Islam,
Anda kenal istilah aurat atau enggak? Mungkin nggak, bisa jadi nggak kenal, ya. Terus, mohon maaf nih, kayak agama selain agama Islam itu, ada nggak makanan yang haram, makanan nggak haram gitu, ada nggak? Mampu? Alkohol boleh atau enggak sih sono? Ya boleh boleh wae. Iya, dunia apa? Dugem, dunia gempa. Dunia gempa itu kalau di bahasa kita boleh atau enggak boleh? Di bahasa mereka boleh. Nah kalau berteman dengan yang model seperti itu, lama kelamaan akan terbawa. Awalnya kukuh memegang teguh bahwa aurat harus terjaga, tidak boleh diumbar. Tapi berteman dengan orang tidak baik, ke bawah. Temannya kayak gitu semua, akhirnya ke bawah. Awalnya menjaga hubungan dengan lawan jenis. Tapi kalau berteman dengan mereka-mereka yang tidak menjaga, ke bawah atau tidak? Ya ke bawah. Apalagi kalau ke bawah kekufuran. Iya, kita mengenal tauhid, mengenal hanya menyembah Allah semata. Mereka bebas, apalagi orang-orang ateis, nggak percaya Tuhan. Ya udah, jangan berteman dengan mereka. Khawatir mengotori akidah kita. Ya. Terus kemudian jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Imam Suyuti mengatakan hadzal hadis fi ta'amid da'wati duna ta'amil hajah. Wa innama hadzara min musahabati man laysa bitaqiyyin wa zujira an mukhalatatihi wa muakalatihi li'annal muta'amah tuqi'ul ilfah wal mawaddah fil qulub. Kata Imam Suyuti, maksudnya hadis ini kalau mau ngundang orang, ngundang, tahu istilah ngundang ya, ngundang untuk makan. Sebisa mungkin pilihlah mereka-mereka yang bertakwa. Ya, ngundang orang. Pak Pak Arman mana Pak Arman? Enggak ada ya. Enggak ada. Pak Arman yang katanya mau mantu, sebentar lagi. Kalau ngundang orang, sebisa mungkin dipilih-pilih yang takwa. Kenapa? Ya, ini yang takwa. Bukan berarti nggak boleh ngasih makan orang yang nggak takwa. Ngundang, undangan, sebisa mungkin cari yang takwa. Ada orang yang nggak takwa, jarang sholat, nggak nutup aurat, itu mungkin. Suka mabuk, pinjol dan sebagainya, kan nggak takwa itu namanya. Tapi dia butuh makan, dikasih, tidak apa-apa. Yang dimaksud hadis ini adalah ngundang orang untuk makan di tempat kita, acara-acara. Sebisa mungkin saya bilang nggak harus semuanya. Sebisa mungkin milih orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Gini, kalau sampean ngundang orang yang bertakwa, contohnya Pak Rudi nikahin anak, amin Pak Rudi, nikahin anak. Yang diundang ini teman-teman pengajian, meskipun Pak Rudi nggak menyediakan hiburan organ tunggal, biduan apa, temennya nanyain nggak kira-kira orang pengajian? Nggak nanyain. Tapi yang diundang Pak Rudi adalah orang-orang yang takwanya kurang. Diundang, ditanya hiburannya apa? Iya benar. Karena pengen nyumbang lagu apa? Nyumbang lagu namanya ya. Karena pengen nyumbang lagu. Hmm. Ngundang orang soleh itu enak-enaknya kenapa? Diundang, diminta ngaji bisa atau enggak? Bisa. Baca Quran, ngundang orang 30. Baca Quran dibagi satu juz. Satu zaman selesai kan? Dapat berkah enggak 30 juz? Dapat. Didoain oleh salah satunya. Dapat berkah tuh nikahan. Giliran Pak Rudi ngundang orang-orang yang enggak soleh. Diundang minta hiburan. Satu orang nyumbang satu lagu. Kira-kira baik mana itu?
Berkahan mana? Ngundang orang baca Quran 30 juz, ngundang orang nyumbang lagu 30 kali. Eh, berkah mana kira-kira Pak Bambang? Ngundang pengajian sama ngundang dangdutan. Kita nggak usah bicara halal haramil lah ya. Ngundang dangdutan sama ngundang pengajian. Orang pengajian dikasih makan. Ngundang ngundang biduan dangdutan dikasih makan, dikasih duit juga. Kira-kira ngundang dangdutan dan ngundang 30 orang, modalnya gede mana itu? Kata Bang Adimin masih gede ngundang dangdutan. Apalagi artisnya artis yang sudah populer, ya apa enggak? Itu bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Coba duit yang ratusan juta tadi itu diundangkan anak yatim. Satu anak yatim dikasih duit 1 juta. Masya Allah, enggak itu enggak lupa seumur hidup itu. Ya Allah, diundang Pak Fulan, hajatan nikah anak, dikasih amplop 1 anak 1 juta. Loh, 100 juta. Daripada buat nyewa. Saya enggak memusuhi loh, enggak memusuhi dangdutan, enggak semonggo, namanya orang, budaya kita itu ya. Nah, kalau hukum sudah jelas ya, kalau hukum sudah jelas, tapi ya monggo. Saya cuma membandingkan berdasarkan hadis ini. Imam Suyuti maksudnya jangan ngundang untuk makan-makan kecuali orang yang bertakwa. Ya, ini. Nah, ngundang orang yang tidak bertakwa, diundang, datang. Datang, kalau orang bertakwa itu ngerti adab-adab bertamu. Adab-adab bertamu. Dipisah laki-laki sama perempuan. Datang, setelah datang disuruh makan atau ngucapin selamat dulu kepada yang sunatan, yang disunat, kepada yang nikah. Setelah itu makan. Habis makan ngobrol sebentar terus. Iya apa enggak? Iya. Lah kalau yang enggak bertakwa, enggak ngerti tata krama datang. Mung kadang amplopnya cuma 5.000. Kadang datang nggak bawa amplop gitu. Nah di sono nggak langsung pulang, makannya banyak. Mending kalau makan banyak masih oke. Kadang-kadang datang itu udah bawa banyak botol. Botol apa? Wis macem-macem lah ya. Ada botol cap kaki 3, cap orang tua, cap macem-macem. Paham maksudnya ya? Iya. Habis itu pernikahan yang harusnya mendapat doa barakallahu lakuma baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Akhirnya enggak jarang jadi ajang, jadi tempat untuk dem-deman, untuk mabukan. Diiringi dengan joget-jogetan, terus ribut, tawur, jotos-jotosan. Iya apa enggak? Iya. Makanya kalau ngundang pilihi orang yang takwa-takwa, orang yang baik, nggak akan minta, nggak akan bawa yang aneh-aneh, nggak akan bawa minta dan neko-neko, itu nggak akan. Ya, datang ya datang. Yang paling repot itu kalau kita diundang, giliran diundang, udah tahu namanya Pak Ustadz Saiful Amin, Pak Ustadz Rais. Ini Ustadz Saiful Amin silakan menyumbang lagu, lah pusing nanti Ustadz Amin nyanyi apa itu? Paling ujung-ujungnya nyanyi siksa kubur paling ujung-ujungnya. Ya, iya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Jangan jangan ngundang orang makan kecuali yang takwa. Orang itu kalau sudah makan bareng berarti deket. Ngundang makan itu berarti deket. Iya apa enggak? Zaman dulu gitu. Zaman sekarang mau orang undang makan karena minta amplop. Ya, mau deket atau enggak, kadang enggak kenal juga diundang, yang penting dapat. Zaman sekarang, ya, zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu tuh ngundang, ngajak makan, kita neraktir makan, itu biasanya milih-milih, ya kan? Milih orang yang bertakwa, milih orang yang kenal, milih orang yang dekat. Karena beliau mengatakan, karena makan bareng, campur bareng dengan seseorang, itu akan menimbulkan rasa kedekatan dan kecintaan. Iya. Buktinya sampai sering makan bareng dengan istri kan?
Kayaknya enggak Pak Rudi ya? Makan bareng atau enggak? Apa sendiri-sendiri makannya? Pak Saranto gimana Pak Saranto? Sendiri-sendiri? Kayaknya Pak Arif, Pak Arif sendiri-sendiri ya Bu ya? Oh bareng-bareng. Makan bareng itu menunjukkan rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta. Lah kita makan bareng dengan orang yang nggak takwa, nanti khawatir mencintai lagi. Makanya kalau mau nraktir orang, pilih-pilih yang ngundang orang, pilih-pilih yang takwa. Berarti nggak boleh ngasih makan orang yang nggak takwa, boleh. Ini sekedar anjuran untuk ngundang orang cari yang takwa. Wallahu a'lam bishawab.